Kami persilakan yang terhormat tamu kami ya untuk memberikan sambutan di acara ini dari yang DPR ya. Silakan di Nasdem. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Amir Jamaah Ahmadiyah Indonesia bersama seluruh pimpinan Jamaah Ahmadiyah Indonesia. Perkenalkan, nama saya Taufik Basari. Saya adalah anggota DPR RI dari Komisi 3 DPR RI. Dan hari ini saya senang sekali bisa hadir dalam acara Jalsah Salanah Indonesia yang beberapa hari yang lalu saya dihubungi untuk diundang hadir ke acara ini, dan saya senang sekali. Kenapa? Karena bagi saya ini adalah suatu kehormatan dan sekaligus juga nostalgia. Ya. Kenapa saya sebut sebagai nostalgia? Jadi sebelum saya menjadi anggota DPR, saya dulunya mengabdi di LBH, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, dan juga YLBHI, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Dan selama saya mengabdi di LBH, tahun 2000 sampai 2006, dan terakhir saya sebagai Direktur Bantuan Hukum di LBHI. Ya, kita di LBHI ini termasuk pihak yang selama ini konsisten untuk selalu mengadvokasi ya jamaah Ahmadiyah Indonesia ya terkait dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi di Indonesia ini. Saya masih ingat betul tahun 2005 ya. Saya sempat membantu untuk memberikan kampanye internasional ya terkait dengan penyerangan terhadap kampus ini, kampus Mubarak ya tahun 2005 kalau nggak salah ya. Ya tahun sampai pelangnya disuruh dilepas dan seterusnya, saya masih ingat betul. Saya membantu kampanye internasional karena saat itu saya lagi sekolah di Amerika. Saya membantu untuk menyebarkan beritanya sekaligus juga membuat urgent appeal. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian di tahun-tahun tersebut, tahun 2004, 2005, 2006, mungkin dari 2003 juga, itu kalau ada pernah dengar namanya urgent appeal. Jadi urgent appeal itu apa ya kalau di Indonesia kan ya, memohon perhatian, urgent gitulah. Kita meminta perhatian internasional secara urgent akan adanya suatu peristiwa di Indonesia. Nah waktu itu saya selain di LBH juga diminta untuk menjadi perwakilan Asian Human Rights Commission di Indonesia. Nah kalau ada urgent appeal yang dikeluarkan oleh Asian Human Rights Commission atau Komisi HAM-nya Asia yang ada di Hong Kong, itu saya yang mengetik. Jadi begitu ada berita, ada kabar, saya dapatkan, langsung saya buatkan urgent appeal-nya. Supaya apa? Supaya masyarakat internasional tahu apa yang terjadi di Indonesia, apa yang dialami oleh jamaah Ahmadiyah Indonesia, dan kemudian kita minta agar berbagai kalangan internasional juga melakukan pendesakan ya kepada otoritas-otoritas di Indonesia untuk memastikan adanya jaminan perlindungan hukum dan perlindungan hak asasi manusia bagi jamaah Ahmadiyah Indonesia. Dan itulah yang selalu saya lakukan ketika saya masih di LBH. Oleh karena itu ketika saya diundang hadir di sini, saya senang sekali ya karena mudah-mudahan ini juga bagian dari kita kembali menjalin silaturahmi antara saya selaku pribadi, sekarang sudah tidak LBH lagi, sekarang sebagai anggota DPR dengan jamaah Ahmadiyah Indonesia. Dan terakhir saya juga sempat membantu untuk juga menyuarakan soal peristiwa yang terjadi di Sintang di Kalimantan Barat, termasuk juga mendesak pada pihak kepolisian ya untuk melakukan penegakan hukum, ya, memberikan perlindungan sekaligus juga melakukan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang memang telah melakukan pelanggaran hukum. Nah kebetulan saya ada di Komisi 3 di mana mitranya adalah kepolisian, kejaksaan, Komnas HAM, Komnas Perempuan yang tadi juga sudah memberikan sambutannya, BNPT, kemudian KPK dan seterusnya. Nah jadi itulah yang selama ini saya lakukan, dan insya Allah Bapak Ibu sekalian saya akan tetap komitmen ya dalam rangka untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia
termasuk menjamin perlindungan kebebasan beragama di Indonesia, ya, saya juga akan selalu mendukung ya agar jamaah Ahmadiyah Indonesia dapat menjalankan ibadahnya secara bebas, ya, dan mendapatkan perlindungan dari negara, karena memang negara memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melindungi seluruh warga negaranya, termasuk dalam hal menjalankan ibadahnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, terakhir saya juga sempat bertemu dengan Pak Eki ya di suatu acara, yaitu acara C4 ya, Southeast Asian for Freedom of Religion and Belief ya, atau kita kumpulan dari lembaga-lembaga termasuk juga para anggota parlemen di Asia Tenggara yang peduli terhadap kebebasan beragama. Dan dalam kesempatan itu juga saya sempat menjadi pembicara, dan salah satu yang saya sampaikan adalah bagaimana harapan kita terhadap jaminan perlindungan kebebasan beragama di Indonesia. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal-hal yang mungkin bisa menjadi informasi sekaligus penyemangat untuk kita semua. Jadi di Komisi 3 baru saja kita menyetujui adanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, ya, menggantikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Produk Kolonial yang waktu itu dibuat oleh Belanda, kemudian diadopsi menjadi undang-undang oleh Indonesia, dan kemudian selama Indonesia merdeka sempat ditambahkan, disisipkan beberapa pasal, termasuk juga pasal tentang penodaan agama di dalam KUHP yang lama, ya, yang selama ini selalu menjadi bagian yang kita advokasi di LBH dulu, ya, terkait dengan pihak-pihak yang tidak menghargai kebebasan beragama, kemudian ada upaya-upaya untuk menghambat kebebasan beragama ataupun memiliki suatu kepercayaan yang mungkin berbeda dengan mayoritas pemeluk agama di Indonesia. Nah, kita patut bersyukur Bapak Ibu sekalian, ya, dalam KUHP yang baru terdapat beberapa pembaharuan. Pembaharuan ini mungkin juga bisa disampaikan kepada Bapak Ibu para jamaah Ahmadiyah Indonesia di seluruh Indonesia. Ya. Pertama-tama dalam KUHP baru kita tentu memperbaharui asasnya. Ya. Ada buku 1, ada buku 2. Buku 1 berisi tentang asas-asas dan ketentuan umum. Buku 2 berisi tentang delik. Delik itu adalah rumusan mengenai perbuatan dan sanksinya apa. Nah, buku 1 ini menjadi penting karena kalau kita bandingkan dengan KUHP yang lama yang saat ini berlaku, karena nanti KUHP baru kita baru berlaku 3 tahun lagi Bapak Ibu. Jadi kita masih ada waktu 3 tahun untuk sosialisasi, nanti tahun 2025 baru akan berlaku. Nah, jadi KUHP yang lama ini dibuat di akhir abad 19. Ya, dari akhir abad 19 sampai sekarang tentu banyak perkembangan, ya, termasuk perkembangan asas-asas hukum. Nah, kalau dulu KUHP disusun itu memang untuk menjadikan hukum pidana ini sebagai upaya untuk membalas, ya, suatu perbuatan dilakukan kemudian dilakukan pemidanaan untuk membalas terhadap perbuatan yang dilakukan tersebut. Kalau KUHP yang baru kita lebih maju karena ada konsep pemidanaan modern, yakni kita ingin pemidanaan kita lebih restoratif, korektif dan rehabilitatif. Maksudnya adalah ketika pelakunya dia dipidana, maka kita harus mendorong agar si pelaku ini bertobat. Ketika masyarakat ini memahami ada satu kejadian pidana di sekitarnya, maka masyarakat harus mendapatkan hikmah, pelajaran dari peristiwa tersebut untuk ke depan melakukan pencegahan-pencegahan. Nah, itulah yang kita muat asas-asas baru di dalam KUHP di buku 1 ini. Nah, di buku 2 ada hal yang menarik yang menurut saya penting juga Bapak Ibu para jamaah Ahmadiyah Indonesia untuk mengetahuinya. Dulu kita pernah ada Undang-Undang PNPS tahun 65 tentang penodaan agama, yang kemudian disisipkan juga pasal 156A tentang penodaan agama di KUHP yang lama kita ini, yang selama ini seringkali dikenakan kepada orang-orang yang dianggap berbeda cara beribadahnya, dianggap berbeda punya keyakinannya dengan mayoritas pemeluk agama di Indonesia. Waktu itu kita di LBH sering mengkritik bahwa negara tidak boleh atau negara tidak punya kewenangan apapun untuk menentukan benar atau salahnya keyakinan seseorang. Itu yang pertama. Yang kedua, keyakinan seseorang itu tidak dapat dipidana.
Apa yang ada di kepala kita, apa yang ada di hati kita, ada di jiwa kita itu tidak bisa dipidana. Siapa yang bisa menentukan kamu salah atau tidak dalam suatu keyakinan? Negara ya, negara tidak bisa melakukan itu. Semua kembali kepada diri kita masing-masing. Kita mau punya keyakinan apa, kembali kepada diri kita masing-masing. Ya, itu adalah apa yang kita alami sendiri dan keyakinan kita kepada Tuhan yang menciptakan kita. Nah, namun dengan adanya pasal penodaan agama yang selama ini berlaku di Indonesia, seringkali itu kemudian digunakan ya untuk memidana orang-orang yang punya keyakinan-keyakinan yang berbeda itu tadi. Kita punya pengalaman yang cukup panjang ya terhadap praktek kasus-kasus penodaan agama yang dibawa sampai ke persidangan. Nah, belajar dari pengalaman tersebut, maka kita coba berusaha untuk menjadikan KUHP kita itu menjadi KUHP yang tidak lagi menakutkan atau tidak bisa lagi mengancam ya kebebasan beragama. Awalnya masih ada Bapak Ibu. Kebetulan karena saya termasuk orang yang sangat concern terhadap kebebasan beragama, kemudian saya berkomunikasi dengan pemerintah melalui Pak Wamen, Wakil Menteri Profesor Edi dari UGM beliau. Saya sampaikan beberapa hal, kita sempat juga buat saya dan teman-teman dari kelompok masyarakat sipil termasuk LBH, termasuk Komnas HAM, ya Komnas Perempuan, membuat beberapa kali diskusi, webinar dan sebagainya untuk mendorong agar konsep pemidanaan terhadap kejahatan terhadap agama dan kepercayaan itu tidak lagi didasarkan pada persoalan penodaan agama. Ya. Di webinar terakhir saya sempat sampaikan dan setelah itu saya tindak lanjuti dengan melakukan lobby kepada pemerintah. Dan alhamdulillah akhirnya pemerintah bisa diyakinkan, ya, juga bisa memahami keresahan kita selama ini kita punya pengalaman terkait dengan kasus-kasus penodaan agama. Dan akhirnya sekarang tidak ada lagi di dalam KUHP yang baru ya istilah penodaan agama. Meskipun di dalam KUHP baru kita masih ada ya delik tentang kejahatan terhadap agama dan kepercayaan, tapi rumusannya lebih kepada dua hal. Yang pertama lebih kepada di pasal 300-nya itu lebih kepada penyampaian kebencian, permusuhan kepada suatu agama. Jadi perbuatannya harus konkret. Dia harus menyatakan satu kebencian terhadap agama manapun, kepercayaan manapun, ya. Jadi bentuknya kebencian, sama seperti ujaran kebencian lainnya. Jadi kejahatan terhadap agama lebih difokuskan pada soal penyebaran kebencian. Bukan soal penodaan agama lagi, bukan soal internal tadi. Kan soal keyakinan kita menjalankan ibadah itu kan persoalan internal. Ya, karena itu dibuat sedemikian rupa tidak mengatur soal internal, tapi mengatur yang eksternal. Apa tuh yang eksternal? Yaitu ucapan, ujaran kebencian, pernyataan, permusuhan terhadap agama atau kepercayaan pihak lain. Dan ini harus netral, artinya harus berlaku sama untuk semua agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, yang juga jadi fokus terhadap pasal-pasal yang mengenai kejahatan terhadap agama dan kepercayaan adalah kejahatan terhadap upaya-upaya untuk menghalangi, menghambat ya, orang-orang yang menjalankan ibadah. Nah, jadi ini penting. Mudah-mudahan dengan konsep KUHP yang baru ini, ya, kita ke depan bisa lebih leluasa dalam menjalankan ibadah kita. Termasuk juga para jamaah Ahmadiyah Indonesia. Saya harapkan seperti itu. Dan saya di depan Bapak Ibu sekalian juga ini menyampaikan komitmen. Ya, selama 3 tahun masa sosialisasi ini saya juga sudah berkomunikasi dengan pemerintah. Kita juga ingin menjadikan momentum kita memiliki KUHP baru ini juga bisa mendorong adanya perubahan paradigma, perubahan perspektif dari aparat penegak hukum. Termasuk juga dalam hal isu mengenai kebebasan beragama ini. Di dalam KUHP baru ini salah satunya tadi sudah saya sampaikan bahwa selain soal pidananya adalah untuk permusuhan terhadap agama suatu agama atau upaya untuk menghalangi, menghambat, mengganggu orang lain yang sedang menjalankan ibadah, ini harus kemudian bisa dipahami oleh aparat penegak hukum, ya. Ketika nanti ada suatu peristiwa kejadian tertentu
Maka aparat penegak hukum harus tahu siapa yang harus dilindungi, siapa yang harus diproses pidana. Ya. Pihak-pihak yang menghalangi, yang menghambat, mengganggu, melarang orang lain beribadah, itulah yang menjadi pelaku pidananya. Justru itulah yang harus dipidana. Dan sebaliknya, KUHP baru kita harus bisa dipahami oleh aparat penegak hukum. Tujuannya adalah melindungi semua orang, setiap orang, tidak memandang apapun latar belakang agamanya, untuk menjalankan ibadah. Saya berharap dengan KUHP baru ini, dengan sosialisasi yang saya juga akan lakukan kepada aparat penegak hukum, saya berharap sekali nantinya, mudah-mudahan, ini harapan kita semua Bapak Ibu, ya, aparat penegak hukum pun juga bisa menghormati, menghargai, menyadari keberadaan Jamaah Ahmadiyah Indonesia adalah jamaah yang juga wajib untuk diberikan perlindungan secara hukum. Karena kewajiban negara adalah menjamin kebebasan beribadah bagi seluruh warga negaranya. Kita kan warga negara Indonesia, ya kan? Warga negara Indonesia itu dimanapun dia berada, ya, ada kewajiban negara untuk memastikan semua hak-hak yang tercantum dalam konstitusi, termasuk soal kebebasan menjalankan ibadah, memeluk agama, menjalankan keyakinan kita. Nah, itulah yang kita coba bangun. Mudah-mudahan harapan ini bisa terlaksana. Ya, mudah-mudahan negara kita bisa menjadi lebih baik lagi dalam hukumnya, dan tentunya juga butuh bantuan dari Bapak Ibu sekalian. Ya, saya punya harapan, ya, para Bapak Ibu sekalian, para jamaah Ahmadiyah Indonesia juga bisa terus berkiprah di tengah-tengah masyarakat, ya, menunjukkan prestasinya, menempatkan diri sebagai orang-orang yang sangat terbuka, yang bisa berkomunikasi dengan segala pihak. Karena kebetulan saya juga beberapa kali melakukan penelitian, ya, semakin tertutup, ya, suatu kelompok, maka semakin kesalahpahaman itu akan semakin terjadi. Istilahnya semakin jauh dia tidak ada ruang yang saling terbuka, maka dia semakin mengkristal. Ketika dia suatu hal itu semakin mengkristal, semakin keras, maka dia tidak akan pernah bertemu, sulit untuk bertemu. Tapi sebaliknya, ketika semua pihak kita dorong untuk menjadi cair dalam arti bisa berkomunikasi, bisa saling belajar, bisa memahami apa yang mungkin dijalankan oleh pihak lain yang berbeda dan sebagainya, itu sedikit banyak akan membantu upaya kita untuk mewujudkan Indonesia yang penuh dengan toleransi, Indonesia yang beragam dengan menjunjung semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tentu itu yang kita harapkan. Beberapa informasi saya sudah dapatkan, misalnya dari Pak Eki, ya, adanya komunikasi di Jawa Tengah ya, antara jamaah Ahmadiyah dengan kelompok-kelompok yang lain untuk memberitahukan seperti ini Ahmadiyah dan sebagainya, dan itu bisa mampu untuk membuat pemahaman saling menghargai yang bisa dibangun. Mudah-mudahan itu juga bisa kita lakukan di berbagai tempat, ya. Dan kebetulan saya juga ingin kembali lagi nostalgia juga. Salah satu yang waktu itu juga saya advokasi itu kejadian di Manislor, ya, di Kuningan, ya, Cianjur apa Kuningan itu? Kuningan, ya. Saya sempat datang ke sana waktu itu, tapi setelah sebulan atau cukup agak lama setelah kejadian, saya sempat datang ke sana bersama teman-teman LBH Jakarta untuk melihat kondisinya. Dan saya juga mendoakan buat teman-teman jamaah Ahmadiyah lainnya yang mungkin juga masih mengalami kesulitan dalam hal menjalankan ibadahnya, mungkin di Lombok, ya, dan di beberapa tempat lainnya. Saya berdoa mudah-mudahan ke depan kita bisa menjadi lebih baik lagi dan negara kita bisa lebih baik lagi. Saya tidak banyak berpanjang lebar, tentu saya juga menyediakan diri saya untuk juga berkomunikasi dengan Bapak Ibu sekalian, para jamaah Ahmadiyah Indonesia, apabila ada hal-hal yang ingin dikonsultasikan, apabila ada hal-hal yang ingin didukung, dibantu, dikomunikasikan, dan berbagai hal lainnya, silahkan dengan senang hati. Tentu saya akan siap menjalankan tugas ini, karena bagi saya ketika kita mendapatkan amanah sebagai wakil rakyat, maka wakil rakyat itu adalah wakil rakyat untuk semua rakyat Indonesia, semua kelompok agama yang ada di Indonesia, termasuk juga bagi jamaah Ahmadiyah Indonesia. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah,
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nare takbir. Nare takbir. Islam Ahmadiyah. Jamaat Ahmadiyah Indonesia. Nare